Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini kita bakal buat choy pan. Choy pan ini isi bengkoang. Bahan-bahannya simple juga. Ini makanan jajanan khas Kalimantan yang lagi hits-hitsnya banget, apalagi di Kalimantan langsung ya. Ini jajanan yang sangat terkenal. Ini bahannya juga mudah, irit bahan. Apalagi buat kalian pemula, cuma mau makan dikit aja, ini cocok. Cuman 75 gram tepung beras. Ini saya pakai merek Rose Brand. Kemudian ini ada 1 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Oh ya, ini kalau ditakar dengan sendok, tepung berasnya sekitar 7-8 sendok makan ya. Kemudian sejumput garam, 1 sendok makan minyak, dan 125 ml air. Ini air matang ya. Jadi sekarang kita bakal olah. Ini bahan-bahan untuk kulitnya. Sekarang kita bakal kupas bersih bengkoangnya. Dikupas ya, pakai alat pengupasnya. Ini memang agak sulit untuk kupas. Kupas sampai bersih. Sekarang kita bakal potong iris tipis-tipis dulu. Yang bagian ujungnya kita buang ya. Dia memang sedikit keras, tapi nanti waktu kita masak dia menjadi lembut. Kita potong iris tipis-tipis. Kayak gini ya. Iris sampai habis. Ini masih ada kulitnya, kita buang. Nah, kira-kira jadinya kayak gini ya. Separohnya saya serut menggunakan parutan keju. Separohnya saya potong korek api. Ini memang teksturnya agak sedikit berair karena bengkoang mengandung banyak air. Sekarang kita sisihkan dan kita bakal potong bawang putihnya. Nah, bawang putihnya udah kita kupas. Sekarang kita bakal geprek dan cincang kasar atau rajang kasar. Rajang halus juga boleh ya. Dibebaskan aja sesuai selera. Kayak gini ya. Kayak kita mau tumis sayuran gitu. Lakukan yang sama yang lain. Kalian bisa tambahin bawang bombay kalau mau, tapi biar lebih otentik rasanya nggak usah pakai bawang bombay ya. Kalau kalian pakai ebi super gitu, kalian harus kecil-kecilkan ya ebinya, potong-potong halus biar nggak terlalu besar. Nah, ini udah jadi bawang putihnya. Sekarang kita akan tumis di kuali yang bersih, minyak sedikit. Panaskan dengan api kecil. Setelah minyaknya lumayan panas, kita masukin bawang putih yang tadi kita rajang halus. Masak sampai wangi. Kemudian kita masukkan juga ebi. Di sini saya pakai yang ebi halus, ebi Popeye gitu. Masukin, masak sampai lumayan kering dan wangi. Karena di sini minyaknya kurang, kita tambahin lagi minyaknya. Kalau nanti kebanyakan bisa dikurangin ya. Ini udah wangi banget, tapi belum terlalu layu ya. Pakai api yang kecil aja. Nah, setelah lumayan kering, kita masukin bengkoang yang tadi kita udah serut dan kita potong. Masukin semuanya.
Kita aduk rata. Masak sampai wangi dan layu. Jangan tambahin air dulu ya, karena bengkoang mengandung banyak air. Kalau nanti masih kurang baru kita tambahkan sedikit demi sedikit. Karena keadaannya masih agak kering, kita tambahkan sedikit air aja. Di sini pakai segini ya. Masak sampai lembut semuanya. Nah, di sini udah lumayan lembut. Sekarang kita bakal masukin penyedap rasanya seperti garam, Royco ataupun kaldu bubuk, rasa apa aja terserah. Masukin sedikit dan kita cicip rasanya udah pas atau belum. Kita tambahin juga merica. Sekarang kita tes rasa dulu, udah pas atau belum. Rasanya udah pas. Sekarang kita angkat ya. Oke, sekarang di kuali yang bersih kita akan olah bahan kulitnya. Masukin tepung beras. Masukin tepung sagu atau tepung tapioka. Sejumput garam. Kita aduk rata terlebih dahulu. Kalau udah rata, masukin 125 ml air. Masukin 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita akan aduk dengan rata. Aduk sampai tidak ada lagi yang bergerindil. Ini kondisinya belum hidupin kompor ya. Nah, kalau udah rata kayak gini, baru kita hidupin kompor dengan api kecil aja. Aduk terus, jangan ditinggal, masak sampai mengental dan menjadi seperti pasta ataupun adonan yang menggumpal. Nah, di sini udah ada yang menggumpal ya, sedikit demi sedikit. Aduk terus. Adonannya udah mulai menjadi berat, tapi nggak apa-apa ya. Nah, kalau udah menggumpal kayak gini, kita matikan kompornya, kita angkat. Jadinya kira-kira segini. Sekarang kita bakal ulen menggunakan tepung tapioka sedikit demi sedikit. Kita pindahkan di bidang datar dan taburi sedikit tepung tapioka. Kemudian kita ulen sampai rata. Balurkan ke seluruh adonannya. Ini tekstur adonannya lembut ya, tidak keras sama sekali, masih bisa diadon dan disatuin. Kalau kurang tepung tapiokanya bisa ditambah. Teknik ini yang bikin dia kelihatan tipis dan bagus. Nah, ini kita ulennya dalam keadaan hangat atau panas ya. Kalau kurang tepung tapiokanya bisa ditambah.
Nah, kalau udah kayak gini, kita gulung kayak membentuk tabung gitu. Kemudian kita akan potong. Kalian bisa bagi-baginya menggunakan timbangan, atau tidak mau tidak apa-apa. Kira-kira aja ya. Nah, sekarang kita bakal bulat-bulatin semuanya. Kalau udah, sekarang kita bakal gilas adonannya. Taburin lagi sedikit tepung tapioka. Kita gunakan dengan bantuan rolling pin yang udah ditabur. Atau kalian tidak punya, menggunakan gelas juga boleh. Gilas sampai tipis. Ini tekstur adonannya bener-bener yang tipis ya. Tipis banget, tidak lengket. Sekarang kita bakal masukin isiannya dengan 1 sendok makan bengkoang tadi. Kita susun, atau kalian mau lebih juga boleh. Kemudian kita rekatkan dari ujung ke ujung. Dipipihkan ya. Nah, ini udah jadi. Sekarang kita bakal kukus di kukusan yang kita beri alas seperti ini, alas daun pisang supaya tidak lengket. Kita susun satu persatu. Kayak gini ya hasil akhirnya. Susun satu persatu, diberi sedikit jarak. Nih kayak gini. Sorry agak blur. Lalu yang lain juga. Maaf ya, masih belum rapi, masih butuh banyak latihan. Tapi yang penting rasanya enak, bun. Jadinya lumayan banyak dengan 75 gram tepung. Nih kayak gini. Oke, sekarang kita akan kukus ya. Panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Kukus di kukusan yang udah kita panaskan sebelumnya. Kukus selama 10-15 menit. Kalau udah setengah matang, sekitar 10 menit, kita langsung aja masukin minyak bawang yang kita buat. Ini resepnya simple aja. Bawang putih ditumis dengan minyak. Jadi dia sampai kayak gini, coklatan gini, jadi dia garing. Kemudian kita taruh di atasnya. Kayak gini ya. Seperti coipan pada umumnya, ke seluruhnya. Ini minyak bawangnya yang bikin dia rasanya enak banget. Lakukan sampai habis dan kita kukus lagi selama 5-10 menit. Nah, ini udah siap. Tuh lihat adonannya tipis banget, ini harum banget. Sekarang kita bakal buat cabenya. Untuk bahan cabenya kita menggunakan 3 buah cabai setan atau 4 buah atau disesuaikan dengan selera, 3 buah cabai keriting dan 1 siung bawang putih. Kemudian ada air. Sekarang kita bakal blender sampai halus. Masukkan dalam blender bawang-bawang itu. Kemudian masukin air. Blender sampai halus. Kita blender sampai halus kayak gini. Sekarang kita bakal masak dan panaskan. Kita panaskan sedikit minyak. Ini minyak bekas minyak bawang tadi. Hidupkan api dengan api kecil ya.
Lalu kalau udah lumayan panas, masukin semua cabenya. Kita masak sampai mendidih dan baru kita kasih rasa. Kita masak. Ini cabenya lumayan pedes ya. Jadi nanti kita kasih gula, kasih garam, dan kasih penyedap rasa. Kalian bisa tambahkan perasan jeruk limau atau jeruk nipis biar rasanya lebih segar. Tapi karena stok di rumah nggak ada, jadi nggak usah. Masukin gula, garam, dan penyedap rasa. Dan kita tes rasanya. Larutkan dulu. Kalau udah pas ya sudah, matikan dan angkat. Nah ini udah pas, sekarang kita bakal angkat ya. So guys, ini setelah kita tata di piring, cantik banget ya. Udah kayak Pontianak banget. Ini cabenya juga khas mereka banget. Ini cabenya nampol abis nih moms. Jangan lupa dicobain ya resepnya. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian, biar resep ini bermanfaat untuk yang lainnya. Ini juga bisa dijadikan ide usaha loh bun. Jadinya juga banyak. Ini masih ada lagi beberapa. Thank you guys udah nonton video aku. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Bye bye.